Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Berliana Desta, biasa dipanggil Nana dengan NIM 2411011038. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari kelas 36 mata kuliah kewarganegaraan. Pada video ini saya akan membahas tentang apa itu hak asasi manusia atau yang biasa disingkat dengan HAM. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya HAM diterapkan dalam kehidupan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kewarganegaraan. Berikut adalah videonya. Nah, di sini saya akan membahas tentang hak asasi manusia atau yang biasa disingkat dengan HAM. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Apa sih itu hak asasi manusia? Yang pertama itu hak. Hak adalah suatu kemampuan atau wewenang yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu. Nah, untuk asasi sendiri, itu berarti hak yang melekat secara alami pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat dilepaskan. Nah, HAM sendiri apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1, di mana hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Next, kita masuk ke sejarah pemikiran HAM. Sejarah pemikiran HAM muncul dari dunia barat yaitu Eropa, melalui pemikiran seorang filosof Inggris pada abad ke-17 yang bernama John Locke, di mana dia menyatakan bahwa adanya hak kodrati yang melekat pada setiap manusia yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik terpisah dari pengakuan politis yang diberikan oleh negara kepada mereka, dan justru hak kodrati ini telah lebih dahulu ada dari sebuah negara, sehingga negaralah yang seharusnya mengakui dan melindungi hak-hak kodrati tersebut. Nah, kenapa sih HAM itu penting? HAM itu penting yang pertama, HAM mengatur pemenuhan kebutuhan dasar kita semua, seperti pendidikan, makanan, dan tempat tinggal yang layak. Kedua, HAM juga mendorong perlindungan dari kekerasan, mendorong kebebasan berpikir, beragama, dan berkepercayaan, kebebasan berekspresi, dan banyak lagi. Yang terakhir, HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, HAM sangat penting diterapkan. Nah, kita masuk ke karakteristik HAM. HAM sendiri memiliki banyak karakteristik, di mana yang pertama universal, yaitu HAM bersifat umum dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Yang kedua yaitu inalienable, di mana hak tidak bisa dicabut, atau yang kedua yaitu inalienable, di mana HAM tidak bisa dicabut oleh siapapun. Yang ketiga adalah interconnected, di mana dalam HAM hak-hak yang terdapat di dalamnya saling bergantung dan berkaitan dengan hak-hak lainnya. Yang keempat adalah equal, di mana HAM berlaku sama dan setara bagi setiap manusia. Yang kelima yaitu indivisible, di mana HAM tidak bisa dibagi-bagi antara satu orang dengan yang lainnya. Yang keenam adalah non-discriminatory, di mana HAM tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif terhadap seorang atau sekelompok orang. Yang ketujuh adalah internationally guaranteed, di mana HAM sudah dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional. Lanjut yang kedelapan, legally protected, di mana
Keberadaan HAM dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional yang berlaku dalam suatu negara. Yang kesembilan yaitu Protects Individuals and Groups, di mana HAM melindungi setiap manusia baik secara individual maupun kelompok. Yang ke-10 adalah Cannot be taken away, yang mana HAM tidak bisa diambil oleh siapapun. Yang terakhir yaitu Obliges State and State Actors, di mana perlindungan HAM setiap negara menjadi pada kewajiban negara dan aktor-aktor yang terlibat di dalam suatu negara tersebut. Next, kita masuk ke cakupan HAM, di mana cakupan HAM terbagi 4. Yang pertama, kebebasan untuk beraktivitas dan berekspresi. Yang kedua, kebebasan dari kondisi-kondisi tertentu, contohnya perbudakan dan penyiksaan. Yang ketiga yaitu hak atas pelayanan, contohnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Terakhir, perlindungan bagi kelompok rentan, contohnya kelompok difabel, perempuan dan anak-anak, dan pengungsi, dan lain-lainnya. Nah, HAM sendiri memiliki prinsip-prinsip loh. Apa sih prinsip-prinsip tersebut? Prinsip pertama adalah universalitas, yang berarti bahwa HAM berlaku untuk semua tanpa pengecualian. Prinsip kedua adalah keterkaitan dan ketidakbisaan dipisahkan, yang menegaskan bahwa semua hak saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya, hak ekonomi memiliki hubungan erat dengan hak sipil. Prinsip yang ketiga adalah non-diskriminasi, di mana HAM harus dihormati tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, atau kondisi lainnya. Terakhir, prinsip tanggung jawab negara menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM bagi setiap warga negara. Keempat prinsip-prinsip tersebut saling melengkapi untuk memastikan bahwa HAM dipraktikkan secara adil dan merata bagi seluruh rakyat. Next, kita masuk ke peran negara dan pemerintah dalam konteks HAM. Nah, apa sih peran negara dan pemerintah dalam konteks HAM ini? Negara adalah pemangku tanggung jawab yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan dan pemajuan hak asasi manusia, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya setiap warga negaranya yang menjadi pihak pemegang atau pemangku hak. Nah, apa saja sih kewajiban dan tanggung jawab dari negara dalam konteks HAM ini? Yang pertama adalah menghormati. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan seluruh hak asasi. Yang kedua, melindungi. Dalam hal ini, negara berkewajiban mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pilihan ketiga. Yang terakhir adalah memenuhi. Ini merupakan kewajiban negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi manusia. Lanjut, kita masuk ke contoh-contoh penerapan hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak atas kesehatan, yang termasuk dalam hak ekonomi dan sosial dalam HAM. Di beberapa wilayah terpencil, individual atau kelompok mungkin tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang memadai. Lembaga HAM atau organisasi terkait dapat memastikan bahwa negara memenuhi kewajibannya menyediakan akses kesehatan yang layak bagi seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di negara terpencil. Contoh yang kedua adalah perlindungan terhadap perempuan dan anak juga menjadi fokus utama HAM. Dalam kasus kekerasan domestik misalnya, seseorang perempuan yang menjadi korban berhak mendapatkan perlindungan, keadilan, dan dukungan pemulihan. Undang-undang di banyak negara menjamin perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan eksploitasi, dan lembaga HAM sering terlibat dalam advokasi serta pendampingan korban untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi.
Contoh yang terakhir adalah diskriminasi di tempat kerja juga termasuk contoh dari penerapan HAM, di mana diskriminasi bisa terjadi karena perbedaan ras, agama, atau jenis kelamin. HAM menjamin hak setiap orang untuk diperlakukan adil tanpa diskriminasi. Ketika pelanggaran terjadi dalam bentuk diskriminasi di tempat kerja, pengadilan atau lembaga HAM dapat bertindak menuntut keadilan bagi pihak yang dirugikan, serta memberikan sanksi atau mendorong perubahan kebijakan oleh pengusaha yang melakukan diskriminasi tersebut. Next, kita masuk ke pembahasan yang terakhir adalah pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu pada pasal 3, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Konteks pelanggaran HAM ada juga yang disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat atau extraordinary. Pelanggaran HAM yang berat sering disebut sebagai kejahatan paling serius yang menjadi perhatian seluruh masyarakat internasional. Pelanggaran HAM yang berat ditandai dengan dua hal, yaitu pertama, unsur material yang berfokus pada tindakan, akibat, atau dampak yang dihasilkan dan keadaan-keadaan yang menyertai tindakan tersebut. Kedua, unsur mental yang terkait dengan adanya niat atau tindakan yang disengaja, pengetahuan, atau keduanya. Next, kita masuk ke faktor-faktor pelanggaran HAM. 1. Faktor internal. Faktor internal penyebab pelanggaran HAM adalah yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Contohnya, A. Kurangnya sikap tenggang rasa dan toleransi pada sesama. B. Memiliki sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. C. Kurangnya pendidikan akan sikap terpuji. D. Kurangnya rasa empati dan simpati pada sesama. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM adalah faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Contohnya yaitu A. Penyalahgunaan kekuasaan. B. Tidak ada ketegasan dari aparat hukum. C. Ringannya sanksi dan hukum pada pelanggar HAM. D. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kesimpulannya adalah HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu. HAM memiliki karakteristik universal, tidak dapat dicabut, saling terkait, dan harus dijamin tanpa didiskriminasi. Prinsip-prinsip utama HAM mencakup universalitas, keterkaitan, non-diskriminasi, dan tanggung jawab negara. Negara memiliki peran penting dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warganya. Pelanggaran HAM terjadi jika ada tindakan yang mencabut atau membatasi hak seseorang tanpa penyelesaian hukum yang adil. Contoh penerapan HAM termasuk akses kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, serta keadilan di tempat kerja. Dengan demikian, HAM adalah landasan penting dalam mewujudkan keadilan, kebebasan, dan martabat manusia yang harus dijaga bersama oleh individu, masyarakat, dan negara. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.